Ketika berzikir la ilaha illallah, kemudian seperti melayang, seperti nafas habis, sebetulnya itu adalah suatu istilahnya fenomena zikir, sensasi zikir. Mengapa kok bisa seperti itu? Karena yang berzikir tidak hanya mulutnya, tidak hanya zahirnya, tapi juga batinnya. Dan mengapa saya kok selalu mengatakan kepada panjenengan semuanya, kalau berzikir jangan melek, merem. Mengapa kok seperti itu? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bagi orang umum seperti kita ini adalah Maha Gaib, ya. Sedangkan Allah yang gaib, Maha Gaib, panjenengan cari dengan cara zahir, nyambung tidak? Carilah Allah dengan cara yang gaib pula. Temukanlah rasa Allah, temukanlah rasa zikir, kenikmatan zikir, temukanlah Nur Muhammad dengan cara yang gaib pula. Caranya gimana? Matikan indera penglihatan kita, pejamkan mata, paksa hati kita untuk menyebut namanya. Paksa. Ini kalau kita berjamaah seperti ini, kita adalah jahar. Zikirnya zikir jahar, mengeluarkan suara. Tapi kalau di rumah sendiri-sendiri, pejamkan mata, tutup mulut. Jangan biarkan lesanmu bergerak. Tutup mulutmu rapat-rapat. Paksa hatimu untuk menyebut namanya. Disitulah nanti Allah akan memberikan suatu perjalanan-perjalanan yang dinamakan perjalanan zikir. Itu bukan halusinasi. Ketika panjenengan zikir, kemudian ketika perjalanan zikir, panjenengan itu ditunjukkan sesuatu, itu bukan halusinasi. Itu adalah suatu rahmat dari Allah. Tapi jangan sampai panjenengan terfokus di situ. Panjenengan zikir, panjenengan diperjalankan Allah di dalam zikir itu, kemudian panjenengan melihat umpamanya, melihat kok sosok seperti wali. Terus panjenengan fokus di situ, jangan. Tetap fokus kepada apa yang panjenengan zikirkan, okay? Ujian orang zikir, ujian orang yang bertorikoh, ujian seorang pejalan adalah ketika dia sudah merasa bahwa dirinya sudah dekat kepada Allah. Ujian dong, okay? Hati-hati sama. Oh, aku zikir wis kepethuk. Kepada wong pote-pote, kepada wali iki. Oh, hati-hati. Ujian nih, nggih. Rasulullah matur, ketika iblis sudah tidak bisa menggodamu ke arah maksiat, maka dia akan menggodamu dalam ketaatan. Jadi panjenengan rumangsa, wah aku cedek, aku kenal golongane para wali, aku kenal golongane para nabi, dan lain sebagainya, nggih. Hati-hati niku ujian. Tetap fokus dan setunggal niati panjenengan nek kepingin celak kali Gusti Allah. Panjenengan saat perjalanan ditunjukkan ini itu begini begitu, bahkan ditunjukkan kejadian yang akan datang.
Pernah atau tidak? Sebelum kejadian pernah nggak mboten? Sudah. Sering ya? Sering Mas. Itu semua ujian. Banyak dari ahli zikir yang jatuh di situ. Menganggap sudah cukup. Oh, aku sudah dapat karomah. Padahal bukan. Di situ adalah ujian. Jegalane. Supaya nopo? Supaya awake dhewe males zikir. Supaya awake dhewe iki males ibadah tunduk ten Gusti Allah. Jadi seperti itu. Terus di saat perjalanan zikir, kata Pak Dedi tadi, nafas seperti habis. Sebetulnya di situ nafas tidak habis. Keluar masuknya nafas ini, apa kita yang ngatur? Kita, bukan ya? Apabila kita yang ngatur, kita akan tahu sehari kita nafas berapa kali, ya kan? Hakikatnya yang ngatur nafas adalah Allah. Yang ngatur jantung kita berdetak adalah Allah. Yang ngatur mata kita bisa melihat juga Allah. Yang ngatur mulut kita ngomong juga Allah. Hakikatnya tidak ada yang bukan Allah yang ngatur. Maka di situ akan timbul kalimat tauhid. La ilaha illallah. Napa artinya Derek? Napa? Tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Jadi semua yang mengatur ini tiada kecuali Dia saja, yaitu Allah. Alhamdulillah. Jadi nafas seperti habis, bukan habis, cuma dibuat diatur Allah seperti itu. Jadi mengapa Allah mengatur kok tiba-tiba nafas seperti habis? Disitulah muncul pelajaran. Pelajaran apa? Pelajaran bahwa hakikatnya nafas yang selama ini dititipkan kepada kita akan diambil. Rasanya seperti itu, bahkan akan lebih sakit. Maka marilah kita bersama-sama tetap untuk selalu istiqomah dalam berbuat kebaikan. Jangan pedulikan omongan orang, jangan pedulikan omongan manusia makhluk. Yang tahu baiknya panjenengan cukup panjenengan sama Allah. Untuk penilaian manusia di situ akan tumbuh berbeda-beda. Mereka yang suka kepada kita akan mendukung kita, mereka yang tidak suka kepada kita akan menjelek-jelekkan kita. Jangankan kita manusia, Rasulullah Muhammad pun dulu juga banyak yang memusuhi. Makanya kalau kita berbuat baik, kita banyak musuh, dimusuhi, digibahi, difitnah, macam-macam. Jawabannya cuma satu, senyumin saja, karena kita ini bukan nabi. Nabi yang maksum, nabi yang ahli surga saja dimusuhi, difitnah, bahkan mau dibunuh, apalagi kita yang bukan nabi dan bukan siapa-siapa. Oke, semoga sedikit pelajaran pengalaman zikir dari saudara kita Mas Hari, dari saudara kita Pak Dedi bisa menimbulkan suatu gejolak bahwasanya jangan sampai kita berpuas diri untuk berbuat kebaikan.